Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Dokter Forensik. Bab 391, aku akan mencoba memberi wajah. Baiklah. Karena putra mahkota telah setuju untuk kembali ke keluarga Seng, aku akan memberitahu orang tuaku bahwa aku telah memilihnya. Kata Gu Ziling, matanya tertuju pada Seng tua. Tidak, Ziling. Aku hanya terkejut. Kamu sering bergaul dengan kakak kedua, jadi kenapa? Saya hanya memilih yang terbaik. Gu Ziling menjawab seolah itu wajar saja. Baiklah, aku akan mengumumkan pertunanganmu pada hari itu dan menentukan tanggalnya lebih awal. Terima kasih, kakek Seng. Pada akhirnya, jika Seng Xiao kembali ke kediaman Seng, itu berarti dia akan menyerah pada Mu Qi. Karena dia akan menyerah pada Mu Qi, Gu Ziling tidak perlu bersimpati padanya. Bagaimanapun, Mu Qi masih muda dan bisa mendapatkan pria manapun yang diinginkannya. Di sisi lain, Gu Ziling akan menikahi seseorang dari keluarga penting lain jika bukan tuan muda dari keluarga Seng. Padahal, kebebasan dan kenyamanan itu hanya ia rasakan ketika bersama laki-laki yang tidak pernah mencintainya. Bahkan jika Seng Xiao akan melanjutkan hubungannya dengan Mu Qi dan bahkan memiliki seorang anak, Gu Ziling memutuskan bahwa dia akan menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Namun, dia tidak akan dengan mudah melepaskan tempat berlindung yang aman seperti Seng Xiao. Meski begitu, atas alasan apa Mu Qi akan menyerah padanya? Wanita biasa hanya mengejar kebahagiaan dan kekuasaan, apalagi Mu Qi, cucu dari keluarga besar Sen. Panggung di antara keduanya telah siap. Di luar ruang belajar Old Seng, kakak kedua dan kakak ketiga telah mendengar percakapan antara Gu Ziling dan lelaki tua itu. Tangan kakak kedua yang memegang setumpuk laporan kini terkulai lemas, dan dia menyerahkannya kepada kakak ketiga. Berikan ini kepada kakek. Kakak kedua. Kakak ketiga segera mengejar dan menangkapnya. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu menyukai Nona Gu ini? Tidak masalah bagaimana perasaanku. Nona Gu telah memilih, dan kakek telah mengaturnya. Bukankah begitu? Karena tidak tahan dengan hal itu, kakak ketiga terus mengejarnya. Saat kita masih kecil, akulah yang paling mengerti kakak kedelapan, bukan kamu, bukan bibi tertua, dan bukan pula kakek. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan kembali? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, kakak kedua langsung pergi begitu saja. Kakak ketiga menarik napas dalam-dalam, kesal menggantikan kakak kedua. Tidak bisakah kakek melihat seberapa banyak kerja keras kakak kedua untuk menjaga keutuhan keluarga Seng setelah kakak kedelapan pergi? Tetap saja, status pewaris dan pernikahan dengan Nona Gu telah diatur untuk kakak kedelapan. Itu sungguh tidak adil. Karena itu, kakak ketiga menelepon Seng Xiao. Kakak kedelapan, ini kakak ketigamu. Aku ingin bertemu. Senyum samar muncul di bibir Seng Xiao. Dia tahu saudara ketiganya ada di sini untuk menyampaikan pesan itu. Sebutkan tempatnya. Aku akan datang menemuimu. Apakah kamu masih di kediaman Sen? Seng Xiao adalah menantu yang tinggal di rumah. Di mana lagi dia akan tinggal? Lupakan saja. Malam ini, pukul 8, Kekaisaran. Aku harus memperingatkanmu, aku bangkrut, dan aku membawa keluargaku untuk hidup tanpa tujuan. Ark, lakukan saja apa yang kau suka. Berbeda dengan kakak kedua yang lebih tenang sedangkan kakak ketiga pemarah dan bisa saja mudah tersinggung. Meski begitu, saudara ketiga memiliki rasa keadilan. Dan keluarga Seng hanya bisa bergantung pada mereka berdua sekarang. Pada pukul 6:30, Seng Xiao dan Mu Qi meninggalkan kediaman Sen dan tiba di hotel. Meskipun demikian, kakak ketiga tercengang saat mereka bertemu. Aku tahu kamu sedang terpuruk, tetapi kamu tidak perlu bersikap begitu tertutup, bukan? Kamu tidak pernah mengenakan pakaian formal seperti itu. Atau apakah kamu benar-benar berubah? Sementara itu, Seng Xiao menarik kursi agar Qi bisa duduk sebelum memperkenalkan dirinya. Qi, kenalkan kakak ketiga. Kakak ketiga, ini Qi. Simpan saja. Aku sudah mendengar ceritamu sampai-sampai telingaku melepuh. Kakak ketiga mendesah tak berdaya. Meskipun begitu, kakak kedelapan, tidakkah kau tahu bahwa kakek masih menyimpan hal-hal terbaik untukmu meskipun kau bersikap seperti ini? Jabatan pewaris, dan... Seng Xiao melirik Kier sekilas sebelum menjawab kakak ketiga, itu hanya karena dia tahu betul bahwa akulah yang bisa mengembangkan Huang Yao hingga potensi maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Dan itu adalah pertunangan dengan keluarga Gu dalam pikiranmu, bukan? Bagaimana itu bisa menjadi hal terbaik jika aku bahkan tidak menginginkannya? Aku tidak lebih dari sekadar alat baginya. Huang Yao adalah satu-satunya yang ada dalam pikirannya. Terserah. Aku hanya ingin tahu ini, apakah kamu akan kembali pada hari ulang tahun kakek? Nona Gu sudah tinggal bersama kita selama beberapa waktu, tetapi hari ini kakak kedua dan aku mendengar langsung bahwa dia memilihmu. Itulah sebabnya kakek bermaksud menetapkan tanggal pertunanganmu dengan Nona Gu. Bagaimana menurutmu? Seng Xiao tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberinya jawaban. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan kembali?
Seolah aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Jika kau tidak memberitahu kakek, apakah dia akan percaya begitu? Seng Xiao melirik anggur merah di hadapannya dan menyesapnya dengan anggun, lalu terus tertawa. Biarkan dia berpikir seperti itu, kalau begitu. Apa yang sedang kamu rencanakan? Kakak kedua mungkin tidak mengatakannya, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia tidak seperti biasanya, dan dia tampaknya sangat menyukai Nona Gu itu. Aku tidak bisa mengatakan apapun kepadamu sekarang, tapi ada satu hal yang kuyakini, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah Seng seumur hidupku. Bahkan jika itu berarti kamu tidak punya apa-apa seperti yang kamu punya sekarang. Ya, meskipun itu berarti tidak memiliki apapun seperti yang kumiliki sekarang. Jika kau benar-benar bertindak demi kepentingan kakak kedua, jangan sebutkan sepatah kata pun tentang pertemuanku dengan keluarga Seng dan bersikaplah seolah-olah kau tidak tahu apa-apa. Tetap saja, kakak ketiga punya firasat bahwa hal itu sudah terjadi. Aku tidak menyangka kau akan begitu membenci orang tua itu. Ya. Sampai-sampai, aku tidak ingin mendengar kabar tentangnya seumur hidupku. Ngomong-ngomong, aku mendengar lebih banyak tentang kakak ipar di sini. Bukankah baru-baru ini kau melakukan otopsi untuk putri malang dari pasangan Huang Yao itu? Orang tua itu benar-benar jijik ketika mendengar berita itu, aku belum pernah melihatnya berwajah seperti itu sebelumnya. Kakak ketiga bercanda. Kalian berdua benar-benar menyiksa orang tua itu dengan segala cara yang mungkin. Tetapi karena kakak kedelapan bertekad untuk tidak kembali, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung kakak kedua dan mencoba menjodohkannya dengan Nona Gu. Semoga beruntung, kata Seng Xiao dengan tenang. Karena itu, jangan membuat masalah di hari ulang tahun kakek. Dia sudah cukup tua. Apa, jadi Old Seng dibiarkan bertindak lancang dan hina hanya karena usianya? Adapun Nona Gu itu, dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dimintanya, jadi mengapa dia begitu berhasrat untuk menghancurkan hubungan orang lain? Apakah dia tidak mampu hidup berbahagia dengan orang lain hanya karena dia tidak bahagia? Tetap saja, adik kecil. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menyaksikan caramu menggunakan pedang? Kakak ketiga sebenarnya sangat mengagumi pekerjaan yang dingin itu. Aku hanya takut kamu akan kehilangan nafsu makan setelah aku mulai memotong. Mukiki mengikuti leluconnya. Aku akan mencoba menunjukkan mukaku semampuku. Mukiki terkikik dan mengangguk, kurang lebih memuaskan kakak ketiga. Sementara itu, Seng Xiao mengabaikan kedua orang lainnya dan melahap steaknya dengan tenang, sesekali memasukkannya ke dalam mulut Kier.